Halo sahabat YKK, salam jumpa di podcast YKK We Care. Episode kali ini dengan saya, Palu Pinoya, Duta YKK sebagai hostnya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Ani yang adalah koordinator. Koordinator di rumah kita, rumah YKK, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang berada di Jakarta. Apa kabar Bu Ani? Puji Tuhan, kabar baik Ibu Upi. Nah Bu Ani, kan kita udah lama nih kenal, tetapi kan teman-teman pemirsa dan teman-teman yang peduli dengan YKK kan belum kenal. Bu Ani itu di YKK sebagai koordinator tadi ya. Iya. Apa saja pekerjaannya Bu Ani? Kalau untuk pekerjaan saya di YKK itu adalah mengkoordinir para orang tua pasien, terutamanya ya Bu. Terus mengkoordinir seluruh isi rumah YKK. Jadi anggap saja sebagai ibu rumah, ibu kos. Ibu kos. Iya. Jadi memang saya berperan harus mengkoordinir dari pasien berangkat ke rumah sakit, ataupun ada pasien yang harus ke IGD, atau ada pasien yang pokoknya yang segala berhubungan dengan mereka selama pengobatan. Nah, kan tadi mengkoordinir semuanya. Artinya, terus gimana sih syaratnya orang bisa tinggal di rumah kita? Kalau untuk syarat tersendiri, yang utama adalah yang pasien terdiagnosa kanker atau tumor. Yang terutama lagi adalah anak ya Bu, pasien anak, karena kita memang khusus anak. Dan yang ber-BPJS kelas 3 yang diutamakan. Tapi kalau memang tidak pun gak apa-apa sebenarnya, yang penting dia terdiagnosa kanker atau tumor. Terus kalau itu kan persyaratannya. Iya. Terus Bu Ani sendiri kenapa sih bisa menjadi koordinator? Emang ada lowongan atau gimana Bu Ani? Kalau untuk saya sampai bisa sekarang ini Bu, saya dulu awalnya adalah orang tua pasien. Saya juga bawa anak saya berobat ke sini. Kebetulan dapat rekomendasi dari dokter juga untuk ke YKK. Akhirnya kita ke YKK. Selama anak saya pengobatan sudah mulai membaik, saya dipanggil oleh Ibu Founder untuk bisa bergabung untuk membantu. Ibu Ira maksudnya Iya, ya? Ibu Ira, untuk bisa membantu di YKK ini gitu Bu. Jadi sekarang udah berapa tahun Bu Ani membantu Saya YKK? kerja udah mau masuk 8 tahun Bu. Wih, udah lama Iya. ya. Dan puji Tuhannya anaknya dalam keadaan sehat. Dan apakah anaknya juga tinggal di rumah kita? Kalau untuk sekarang Abi udah pulang ke daerah kita Bu, di Ambon. Jadi saya melanjutkan di sini. Tapi waktu selama pengobatan memang Abi di YKK. Berapa tahun itu? Abi pengobatan 4 tahun Bu. 4 tahun. Iya. Terus kembali lagi nih sebagai koordinator. Jadi Bu Ani 24 jam harus siap. Harus siap. Oke. Iya. Terus kalau misalnya Bu Ani tadi kan bilang mengkoordinir. Artinya Bu Ani mengurus rumah singgah itu, atau Bu Ani mengurus rumah kita, atau Bu Ani juga membuat jadwal gitu. Gimana sih? Ada pembantu nggak sih Bu Ani? Oh, kalau untuk pembantu di rumah kita nggak ada Bu. Karena apalagi dengan nama rumah kita, itu kita jaga semua bersama. Jadi kita semua untuk memasak, untuk membersihkan rumah kita, itu semua kita lakukan bersama Bu. Jadi nggak ada pembantu di sini. Nah terus untuk makannya gimana Bu Ani? Kalau untuk makan, orang tua pun mereka masak bersama-sama. Uangnya dari mana? Uangnya memang dari YKK. Oke. Iya. Terus itu kan biasanya persyaratannya tadi kan harus orang tua. Jadi anak yang sakit kanker didampingi oleh orang tuanya. Iya. Itu orang tuanya berarti ibu dan ayah? Kalau untuk pasien yang di bawah 5 tahun boleh didampingi 2 orang Ibu. Yang di bawah 5 tahun baru boleh didampingi 2 orang. Tapi kalau memang pasiennya sudah 5 tahun ke atas, pendampingnya hanya 1, kecuali pasien tersebut berkebutuhan khusus. Oke. Iya. Terus pertanyaan saya lagi, di RK di rumah kita itu
Ada berapa kamar sih Bu Ani? Kita ada kamar itu 14. 14. Iya. Tapi pasiennya yang bisa ditampung berapa banyak Bu Kita Ani? kapasitasnya 50 bed Ibu. 50 bed. Iya. Nah terus bagaimana dengan makan mereka, obat, kemudian pampers dan sebagainya gitu? Oh, kalau untuk kebutuhan pasien dan orang tua pasien kayak seperti makan atau pampers, obat-obatan itu semua full dari YKK Ibu. YKK juga memberikan jika ada obat-obatan atau tindakan yang tidak di-cover oleh BPJS, itu YKK pasti tanggung. Oke, selain itu ya Bu Ani, kan kita harus bawa pasien dari rumah kita ke rumah sakit. Kemudian tadi Bu Ani bilang kalau misalnya ada anak yang sakit, Bu Ani juga membawanya ke rumah sakit. Nah, pertanyaan saya itu transportasinya bagaimana Bu Ani? Kita punya driver yang selalu siap sedia 24 jam Bu. Jadi dengan kata Iya. lain drivernya juga nginep di sini. Drivernya enggak, tapi memang kalau seandainya ada pasien yang urgent jam berapapun saya hubungin driver, driver pasti datang untuk nganter kita. Emang drivernya rumahnya nggak jauh dari sini gitu? Nggak jauh sih Bu. Oh oke. Iya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang pingin tahu bahwa rumah kita itu penyediaannya adalah dari A sampai Z, artinya tinggalnya gratis nggak ya Bu Ani ya? Kalau untuk tinggal di YKK sebenarnya ada biaya administrasi 5.000 per hari Ibu, per keluarga. Tapi memang jika maaf tidak mampu tidak dipaksakan. Oke, tapi itu pembayarannya 5.000 itu setiap harinya apakah per bulan atau bagaimana? Biasanya orang tua ada yang bayar per 10 hari. Oh, oke. Iya. Karena Jadi kan teman-teman tuh ya. Sorry apa Bu Ani tadi karena mau kan kalau bilang? ke rumah sakit itu nggak dihitung Ibu. Kalau mereka sedang perawatan di rumah Oh, sakit. kalau sedang perawatan di rumah sakit mereka tidak dihitung. Tidak dihitung. Tapi seandainya nih, aku Iya. pingin tahu, kan aku juga orang tua. Kalau misalnya anaknya bosen nih sama makanan yang di rumah sakit, apakah boleh bawa makanan dari RK rumah kita? Kalau untuk penyediaan nasi sendiri buat yang rawat inap selalu kita kirim Bu. Oh, Iya. ada yang ngirimin. Jadi Iya. teman-temannya yang ngirim gitu. Iya, teman-teman selalu bawa untuk yang sedang ranap karena kadang-kadang untuk anak yang udah terbiasa di sini mereka Teman-teman nggak tunggu, mau. stop. Ranap itu singkatan dari rawat Rawat inap, gitu ya. Oke. Iya, untuk anak-anak sendiri kadang mereka nggak mau makan makanan rumah sakit Bu, mereka lebih memilih makanan RK. Ya, pasti karena itu masakan dari ibu-ibu Ibunya, sendiri. iya, betul. Jadi, teman-teman di rumah singgah itu, rumah singgah tidak menyediakan pembantu, tetapi orang tua itu. Kenapa tadi disebut ya, kata Bu Ani, RK, rumah kita, seolah-olah rumah kita sendiri, jadi dikelola sendiri oleh orang tua penderita. Terus mereka juga membersihkan rumah, memasak seperti layaknya di rumah. Tapi pertanyaan saya, emang ada waktu Bu Ani? Kan sambil ngurusin anak ke rumah sakit, ngurusin itu. Mereka ada waktu atau gimana Bu Ani ngaturnya? Ada dong Bu, biasanya setelah ibadah subuh, sholat subuh, mereka turun ke bawah untuk bantu-bantu memasak, karena kan mereka juga ke rumah sakit harus bawa bekal. Nah, habis setelah itu kalau memang sudah jam mereka ke rumah sakit, mereka naik siap-siap dan siapin anak mereka buat ke rumah sakit gitu. Dan ke rumah sakitnya dengan mobil dari Dengan YKK, mobil dari drivernya dari YKK gitu ya. Iya. Aduh, itu senang sekali ya mereka. Artinya ini menurut Bu Ani sangat terbantu nggak menurut pasien-pasien itu? Kalau saya pribadi sangat terbantu Ibu, karena saya juga dulu merasakan jadi orang tua pasien ya Bu, pasti sangat terbantu. Dan orang tua di sini pun sering curhat, mereka sangat terbantu. Karena kalau di luaran sana kan juga pertama biaya, kedua juga kan kebersihannya nggak terjamin ya Bu, gitu. Orang tua sih banyak sering curhat. Oke. Terus apa suka dukanya menjadi koordinator? Kalau untuk suka duka sendiri, sukanya tuh kita udah kayak keluarga ya Bu. Kadang-kadang apa ya, kayak satu pulang memang udah sembuh, tapi kayak ngerasa kangen gitu. Kalau untuk dukanya sendiri kadang-kadang pasien-pasien yang udah saya anggap kayak anak saya sendiri, ya maaf mereka berpulang, iya. itu kayaknya sedih banget gitu Bu, Gitu karena udah kesehariannya bersama-sama gitu. Tapi secara keseluruhan banyak sukanya karena saling berbagi gitu ya Iya, kira-kira betul. ya. Iya, betul. Sukanya lagi
Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau maaf ya, mungkin ini agak sensitif, tapi harus ditanyakan karena mungkin kan teman-teman juga ingin tahu, seandainya mereka berpulang, apakah YKK juga membiayai atau gimana Bu Ani? Kalau untuk di YKK sendiri ada yang kita sebut namanya uang duka Ibu, yang diberikan kepada keluarga. Sekarang pertanyaan saya, dari mana aja sih pasien di YKK ini? Di YKK Jakarta ya khususnya? Kalau untuk kita di Jakarta sendiri ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, ada yang dari NTT. Mereka datang sendiri, kalau pulang juga nggak dibiayai sama YKK ya? Enggak. Iya. Tapi kalau meninggal ada uang Ada duka. uang duka. Tapi pengurusan kembali ke daerahnya gitu gimana Bu Ani? Kalau pengurusan selama saya jadi koordinator Bu, puji Tuhan saya bantu sampai selesai. Maksudnya saya bantu berkas-berkasnya sampai jenazah minimal di bandara kalau memang harus pesawat. Mereka tapi bayar sendiri sampai Bayar bandara. sendiri, Oke. iya. Jadi buat teman-teman yang hatinya tergerak mungkin bisa membantu seandainya ada pasien yang tidak bisa pulang ke daerahnya, mungkin teman-teman bisa berdonasi. Gitu ya kira-kira ya. Mungkin bisa Ibu. Gitu ya teman-teman. Dan ini dari satu sisi dari koordinator. Kemudian ini kok ada kayak gini ya Bu Ani? Coba ceritain dong ini apa ya? Oh ini merchandise kita Ibu. Oke. Ya, jadi YKK itu punya merchandise, ada tumbler, ada buku yang judulnya Jejak Perjumpaan. Tapi ini belum seberapa Bu. Kita ada topi, ada backpack, banyak jenisnya. Kemudian kalau kita membeli berarti kita ikut berdonasi gitu ya, kira-kira gitu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berdonasi atau membeli ini di mana bisa dihubungi ya? Di YKK Jakarta bisa, di website kita ada Ibu. Oh, teman-teman ada di website ya, tolong dicatat, ada di website dan follow terus YKK We Care, banyak informasi tentang kegiatan kami di YKK We Care. Terus satu lagi, sebelum kita tutup nih, kayaknya kita ngobrol tentang koordinator. Baru dari sisi koordinator, ada suka dan dukanya ya udah pasti, bahwa anak-anak dengan kanker juga tagline kami adalah anak-anak dengan kanker dapat diobati dan dapat sembuh ya bila diobati dan dideteksi sejak dini. Terus Bu Ani mungkin mau ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang anaknya sakit, apapun sakitnya atau yang anaknya masih sehat, bisa pesan ada. Untuk di luar sana yang anaknya masih sehat, tetap jaga kesehatan, terutama jaga makan ya Bu. Ya, terutama jaga makanan, jangan makan sembarangan. Dan kalau untuk yang sakit, terutama yang sependeritaan sama kita, kanker bukan akhir segalanya. Jadi deteksi dini pada kanker itu sangat perlu Ibu. Jadi kita lebih mengetahui. Nah itu untuk deteksi dini, YKK biasanya ada sebulan 2 kali ya? Iya betul Ibu. Ada tentang awareness atau deteksi dini kanker pada anak di podcast YKK atau di mana ya Bu Ani? Kalau untuk acara tersebut sendiri biasanya sosialisasi edukasi. Ya, sosialisasi edukasi di daerah masing-masing gitu ya? Iya, ada yang misalkan kita pernah di RK sini mengadakan juga. Ada yang di daerah-daerah nah, semua. Buat informasi buat teman-teman, YKK itu punya berapa cabang? Kita punya 7 cabang Ibu. 7 cabang. Jadi teman-teman silahkan yang ada di daerah-daerahnya, di mana saja Bu Ani tolong sebutin. Ada di Surabaya, ada di Jogja, ada di Makassar, ada di Bandung, ada di Riau, ada di Semarang, sama di Manado. Oke. Nah Bu Ani, tadi kita sudah ngobrol lama, sudah ada pesan-pesan buat teman-teman. Untuk berikutnya, apakah Bu Ani masih ingin tinggal untuk menjadi koordinator atau rencananya ingin pulang kembali berkumpul bersama keluarga? Kalau untuk pribadi sendiri Ibu, saya kerja di sini suatu kebanggaan. Oke. Karena
karena dia kaki saya bisa jadi seperti ini, maksudnya kenal kemana-mana. Dan selama Ibu Ira masih sama Ibu Ica masih mempercayai saya, ya saya usaha bertahan di sini Bu. Hitung-hitung saya balas budi karena dulu anak saya pengobatan di sini. Gitu. Oke. Jadi teman-teman, YKK selain punya program Iya. rumah singgah yang disebut rumah kita, kami juga punya sekolahku ya. Iya, Sekolahku. tadi kita belum ngobrol tuh, udah pesen udah segala macam. Kita mundur lagi deh tentang sekolahku. Anak-anak itu gimana sih caranya supaya kan anak berobat, Iya. tapi ada sekolah. Itu gimana coba? Tolong ceritakan sedikit buat teman-teman yang belum mengetahuinya. Kalau untuk sekolahku sendiri memang sangat membantu ya Bu. Kalau untuk pasien yang di rumah biasanya tuh ibu guru mereka habis sarapan udah selesai semua. Kalau memang mereka nggak ke rumah sakit itu diwajibkan sekolah. Itu nanti setelah belajar proses belajar mengajar selesai baru mereka pulang ke kamar masing-masing. Dan kalau untuk yang di rumah sakit pun yang dirawat inap, kita ada sekolahku Ibu. Di setiap rumah ada 5 rumah setiap sakit. rumah sakit Iya. ada ruang sekolahku. Sekolahku. Ya, jadi itu anak-anak tetap belajar. Jadi teman-teman, buat teman-teman bahwa anak itu tetap anak. Jadi mereka punya hak belajar dan bermain, gitu Iya, kan? betul, iya. Nah, oke teman-teman, kayaknya cukup segini dulu pembicaraan kita ya. Iya Ibu. Dan sekian, terima kasih untuk teman-teman. Ikuti terus podcast YKK We Care di episode-episode berikutnya. Bye-bye.